Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Brimasela dengan NIM 204210309. Baiklah, di sini saya akan membacakan lembar analisis soal saya yang dianalisis oleh nama analisis Epa Julianti dengan NIM 204210266 dengan nomor absen nomor 7, kelas 6 IPGMI. Yang pertama yaitu materi di sini tepat sholat Jumat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat tersebut, sholat Jumat. Konstruksi di sini pertanyaan jelas dan memiliki satu jawaban yang benar dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa di sini soal yang mudah dipahami dan tidak mengandung ambiguitas. Soal yang kedua yaitu materi sudah tepat. Hukum sholat Jumat bagi seorang laki-laki yang telah balik, berakal dan mampu melaksanakannya adalah wajib. Konstruksi di sini pertanyaan jelas dan memiliki satu jawaban yang benar dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasanya sudah jelas dan mudah dipahami. Soal yang ketiga yaitu materi sudah tepat, yaitu perintah sholat Jumat secara jelas tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Konstruksi di sini pertanyaannya jelas dan memiliki satu jawaban yang benar. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal mudah dipahami dan jawaban pada soal ini cukup baik. Soal yang keempat yaitu materi tepat. Hal-hal yang menjadikan seseorang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat dinamakan sholat wajib. Konstruksi di sini pertanyaan jelas dan memiliki satu jawaban yang benar dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami dan pilihan jawaban pada soal ini cukup baik. Soal kelima yaitu materinya sudah tepat. Konstruksi di sini pertanyaan jelas dan memiliki satu jawaban yang benar. Bahasa yang digunakan cukup baik dan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Soal keenam yaitu materi cukup tepat. Balik memang merujuk pada tahap kedewasaan seseorang dalam menjalankan syariat Islam. Namun, kata dewasa umumnya merujuk pada usia, sedangkan balik lebih spesifik pada kematangan fisik dan mental. Konstruksi di sini yaitu pilihan soal cukup menjebak sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasa yang digunakan sudah jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh yaitu materi sudah tepat. Jika salah satu syarat wajib sholat Jumat tidak terpenuhi, maka sholat Jumat tidak sah sholat. Konstruksi di sini pertanyaannya jelas dan memiliki satu jawaban yang benar dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa yang digunakan dalam soal ini mudah untuk dipahami. Soal yang ke-8 yaitu materi sudah tepat yang tidak termasuk syarat sah sholat Jumat. Konstruksi di sini pertanyaan jelas dan memiliki satu jawaban yang benar dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal jelas dan mudah dipahami. Soal yang ke-9 yaitu materi yang digunakan sudah tepat, yaitu salah satu rukun khutbah. Di mana konstruksi di sini pertanyaan pada soal ini sudah jelas dan mudah dipahami. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal ini jelas dan mudah dipahami. Yang ke-11 yaitu materi yang digunakan sudah tepat, pertanyaannya menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami dan pilihan jawaban cukup menjebak sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasanya di sini pilihan jawaban pada soal ini cukup baik dan bahasa yang digunakan dalam soal jelas dan mudah dipahami. Nomor soal yang ke-12 yaitu materi yang digunakan sudah tepat dan jelas. Konstruksi di sini pertanyaannya menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa di sini yaitu pilihan jawaban pada soal ini cukup baik dan bahasa yang digunakan dalam soal jelas dan mudah dipahami. Materi soal yang ke-13 yaitu materi sudah tepat, yaitu membaca kalimat syahadat termasuk rukun khutbah. Konstruksinya pertanyaannya menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami dan pilihan jawaban cukup menjebak sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis.
Bahasa di sini cukup baik dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Soal ke-14 yaitu materi yang digunakan sudah tepat tentang jumlah rakaat pada sholat Jumat. Konstruksinya di sini pertanyaan menggunakan kata-kata yang tepat. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal ini jelas dan mudah dipahami. Soal ke-15 yaitu materi yang digunakan sudah tepat dan jelas. Konstruksi di sini pertanyaannya menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami dan pilihan jawaban cukup menjebak sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasa yang digunakan dalam soal jelas dan mudah dipahami. Soal nomor 16 yaitu materi memiliki konstruksi yang mudah dipahami. Konstruksinya pertanyaannya menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami. Dan pilihan jawaban cukup menjebak. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal ini mudah dan jelas. Nomor soal 17 yaitu materi sudah tepat. Konstruksinya soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Dan soal ini tergolong mudah karena hanya menanyakan satu poin penting tentang sholat Jumat. Bahasa di sini kalimat soal menggunakan kalimatnya jelas dan mudah dipahami. Pilihan jawaban tersusun dengan baik. Nomor soal ke-18 yaitu materi sudah pas menanyakan status hukum khutbah Jumat. Konstruksi di sini kualitas pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik. Dan soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa yang digunakan dalam soal jelas dan mudah dipahami. Nomor soal ke-19 materi sudah pas menanyakan tempat pelaksanaan sholat Jumat yang lebih baik. Konstruksi di sini kualitas pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik. Soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa di sini bahasa sudah jelas dan mudah dipahami. Materi ke-21 yaitu materi sudah tepat menanyakan tata cara sholat Jumat. Konstruksi di sini soalnya terukur dengan baik. Kualitas pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik dan soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa di sini bahasa digunakan dalam soal ini sudah sesuai dengan kaidah. Nomor soal 22 yaitu materi soal sesuai dengan ajaran Islam tentang kewajiban sholat. Konstruksi di sini soal ini jelas dan mudah diikuti dan kualitas pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik. Soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa di sini bahasa yang digunakan dalam soal ini sudah sesuai dengan kaidah. Nomor soal 23 yaitu materi yang digunakan sudah pas atau tepat menanyakan konsekuensi meninggalkan sholat Jumat. Konstruksi di sini soal-soal terstruktur dengan baik dan pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa di sini bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nomor soal ke-24 yaitu materi yang digunakan sudah tepat menanyakan amalan sholat Jumat. Konstruksi di sini pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik dan soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bahasa di sini bahasa mudah dipahami dan jelas. Soal ke-25 yaitu materi yang digunakan sudah tepat menanyakan syarat sah khutbah. Konstruksi di sini pilihan jawaban pada soal ini sudah cukup baik. Soal ini termasuk dalam tipe pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Dan bahasa yang digunakan di sini mudah dipahami dan jelas dan sesuai dengan kaidah. Baiklah, sudah selesai saya membacakan analisis dari Epa Julianti. Selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis dari kelas 6H, yaitu nama Fitra Ramadhani dengan NIM 2042102331 dengan nomor absen nomor 7. Nomor soal pertama yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksinya soal tidak memiliki sifat ganda dan pilihan jawaban sudah tepat. Bahasa di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa dalam soal tidak kaku. Nomor 2 yaitu sesuai. Soal kedua yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan dengan jelas.
Soal tidak memiliki pertanyaan yang bersifat ganda. Bahasa digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal ketiga itu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini pilihan jawaban cukup membuat peserta didik berpikir untuk memilih jawaban yang benar. Bahasa di sini penggunaan bahasa sudah cukup baik dan mudah dipahami. Soal keempat yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini penyajian soal jelas dan langsung pada intinya. Bahasa di sini sudah baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nomor soal kelima yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini pilihan soal dan jawaban sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dan mudah dipahami. Soal keenam yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini pilihan soal yang bagus membuat peserta didik berpikir kritis. Bahasa di sini sudah baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nomor 7 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksinya pemilihan soal sudah sesuai dengan konteks. Bahasa di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak terdapat bahasa daerah pada pertanyaan. Nomor 8 yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksinya di sini soal dan jawaban sudah sesuai dan tegas. Bahasa di sini bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nomor 9 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini pemilihan soal tidak mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Bahasa di sini bahasa yang digunakan sudah sesuai dan mudah dipahami. Nomor soal ke-10 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan dengan jelas. Bahasa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nomor soal ke-10 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan konstruksi di sini pemilihan soal sudah sesuai dan sangat jelas. Bahasa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 12 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini soal tidak mengandung pada pertanyaan yang sebelumnya. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 14 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan dengan jelas dan soal tidak memiliki pertanyaan yang bersifat ganda dan bahasa yang digunakan sudah sesuai untuk dipahami. 15 yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini pemilihan soal sudah sesuai dengan konteks dan bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 16 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan konstruksi penyajian soal dalam bentuk gambar sudah sangat jelas. Bahasa di sini sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. 17 yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini penyajian soal dalam bentuk gambar sudah sangat jelas. Bahasa di sini menggunakan bahasa Indonesia. 18 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini penyajian soal dalam bentuk gambar sudah sangat jelas. Bahasa di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal ke-19 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini soal yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, soal tidak memberikan arahan ke jawaban yang benar. Yang ketiga, soal tidak mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Bahasa di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 20 yaitu sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Bahasanya yang digunakan sudah baik dan benar dan tidak terdapat bahasa daerah dalam pertanyaan. 21 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan konstruksi di sini soal telah dirumuskan secara jelas dan tegas.
Bahasa di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak terdapat bahasa daerah dalam pertanyaan. Dua-dua yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang bahasa Indonesia yaitu bahasa yang digunakan sudah bahasa yang baik dan benar. 23 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini pemilihan soal sudah sesuai dan sudah tepat. Bahasa di sini bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal ke-24 yaitu materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Konstruksi di sini soal telah dirumuskan dengan jelas dan tegas. Bahasa sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Soal yang terakhir yaitu 25, materi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan terdapat satu jawaban yang benar. Konstruksi di sini soal dan jawaban sudah sesuai dan tegas. Bahasa yang digunakan pun sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baiklah, sekian presentasi hasil analisis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.